warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nuraini, biasa dipanggil Sherina. Saya dari kelas 10 pemasaran 1. Yang saya hormati Bu Noviani selaku pengampuh guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman saya, yaitu pada bab 7 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian 1 ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pertempuran Medan Area, yaitu dilatar belakangi dengan pasukan Sekutu dan Nika mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL Medan. Seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia, sehingga di sini menyulutlah pertempuran di Medan Area. Pertempuran Medan Area ini jalannya pertempuran pada 1 Desember 1945. Pasukan Sekutu memasang papan Fixed Boundaries di Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada tanggal Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa, yaitu dilatar belakangi pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan Nika yang membonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Jalannya pertempuran ini pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan Sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle. Untuk menghentikan pertempuran, terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle dengan 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara Sekutu dengan TNI. Akibatnya, pelanggaran kesepakatan oleh Sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang, Letkol Isdiman, gugur dalam pertempuran tersebut dan akhirnya digantikan oleh Kolonel Sudirman. TKR berhasil mendesak pasukan Sekutu pada puncaknya, yaitu tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya yaitu dilatar belakangi oleh pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu ini mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi dengan tugas utama yaitu melepaskan para tawanan perang Jepang. Kemudian pasukan Sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas oleh pasukan Jepang. Lalu jalannya pertempuran ini yaitu pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1945 ini, para pemuda melakukan serangan-serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting rakyat Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen A.W.S. Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Di sana Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Pertempuran itu berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan dan tokohnya adalah Bung Tomo. Pertempuran ini sering disebut dengan Pertempuran Arek-Arek Surabaya. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan adanya pasukan Sekutu di Nika.
mengumumkan larangan-larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Lalu, jalannya pertempuran ini yaitu Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau sering dikenal dengan PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani oleh 50 orang berisi pernyataan yaitu tentang dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung. Pertempuran ini juga dikatakan dengan Bandung Lautan Api. Kok bisa ya? Yaitu dilatar belakangi pada 12 Oktober 1545. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu. Kemudian diserahkan kepada sekutu. Pada jalannya ini, pertempuran ini yaitu pada tanggal 21 November 1945. Dan para laksar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Mengeluarkan strategi yaitu bumi hangus atau dengan cara membakar kota Bandung. Setelah itu, selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk TNI. Sementara itu, kota Bandung masih menjadi lautan api. Pertempuran Margarana. Pertempuran ini dilatar belakangi karena adanya kekecewaan para penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggajati pada 2 dan 3 Maret 1949. Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran ini yaitu I Gusti Nugrah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataannya pasukan Nica pada 20 November 1945. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Andeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara yang dibawa oleh I Gusti Ngurah Rai. Meskipun mereka terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November bagian 2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi ini semacam kerjasama atau perundingan. Perundingan Linggajati. Perundingan ini dimulai pada tanggal 10 November 1945 dan ditandatangani pada 25 Maret 1945. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir Muhammad Rum, Mr. Susanto dan juga Dr. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh William Schuurman, Van Mock, and Max van Poel. Hasil perundingan Linggajati meliputi yaitu Belanda mengakui bahwa wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat yaitu 1 Januari 1945. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan membentuk UNI, Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Indonesia juga dalam perundingan yaitu membentuk KTN atau lebih sering dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara ini pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Beranggotakan 3 negara yaitu Australia yang diwakili oleh Richard G. Kirby, Belgia diwakili oleh
Paul Vanzilen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Masuklah kita ke Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu diantaranya pihak Indonesia menyetujui bahwa dibentuknya negara Indonesia Serikat pada peralihan sampai pengakuan kedaulatan Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Melalui jejak terpendapat terlebih dahulu, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook. Dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia di sisi perundingan. Perundingan tadi masih banyak lagi. Perundingan-perundingan yang lainnya seperti konferensi meja bundar, Homieroid, dan perundingan-perundingan ini untuk mempertahankan negara Indonesia dari jajahan kembali. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jadilah pemuda-pemudi kepribadian bangsa, selalu cintai bangsa Indonesia, dan selalu memperjuangkan apapun yang terbaik untuk negara tercinta kita ini. Saya Sherina Nuraini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.